Camp iblis ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tentara pasukan utama diperpanjang lebih dari 50 km, dan sejumlah besar tentara pembantu dan patroli sedang mengintai di perbatasan. Selain dari area tepat di depan benteng, secara berkala beberapa iblis berjaga. Dengan tenang, Long Hao Chen membuat keputusan. Kali ini, jumlah pasukan iblis lebih besar daripada sebelumnya, jadi kita tidak bisa langsung melawan mereka. Teman-teman, sekarang kita beristirahat terlebih dahulu. Kita akan mengambil jalan memutar saat tengah malam untuk masuk ke dalam benteng eksorsis. Tentu saja, semua orang menyetujui rencana ini. Waktu yang ditunggu telah tiba. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, pasukan iblis di perbatasan menyalakan api unggun. Dengan mengandalkan kemampuan meniru dari Maudo yang berubah menjadi iblis naga hitam, memimpin di depan dengan yang lainnya di belakang. Mereka mencoba melewati pasukan iblis yang terdiri dari iblis bilah ganda. Semua orang mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka. Hanya Maido yang tidak memakai jubah. Dengan aura dan tampilannya sebagai naga iblis, siapa yang akan meragukannya? Selain itu, pasukan iblis yang mereka hadapi hanya peringkat rendah. Para iblis ini yang melihat kelompok Long Hao Chen tidak berani menghalangi jalannya. Jangankan untuk menghalangi, mereka bahkan tidak menanyakan tentang identitasnya. Situasi serupa terjadi 2 atau 3 kali di perbatasan. Dan setidaknya ada 4 pasukan patroli iblis yang telah mereka lewati. Jika ini hanya ahli iblis berbentuk manusia, mungkin mereka akan berani bertanya. Tetapi masalahnya kelompok Long Hao Chen dipimpin oleh Maido yang berubah menjadi naga iblis. Dalam perjalanannya ternyata lebih sukses dari yang mereka harapkan. Sampai tiba di pegunungan penahan iblis, Maido harus menghabiskan 5 kristal iblis dari langkah ke-6 untuk mempertahankan penampilan naga iblis tanpa masalah. Akhirnya, Maido kembali dalam bentuk babi kecil, langsung tertidur dalam pelukan Chen Yinger. Setelah mengganti pakaian dari jubah hitam, kelompok Long Hao Chen segera berubah kembali menjadi bentuk pasukan pemburu iblis. Setelah menjadi diri mereka sendiri, secara alami mereka mengeluarkan kehadiran yang kuat. Tidak ada tempat untuk berhenti. Kelompok Long Hao Chen segera menuju puncak pegunungan penahan iblis. Pegunungan penahan iblis adalah wilayah pengaruh terbesar dari aliansi kuil. Itu membentang lebih dari 500 km. Malam semakin dalam. Hampir 1 jam setelah memasuki pegunungan penahan iblis, kelompok Long Hao Chen akhirnya mencapai puncak pertama. Puncak gunung ini tingginya lebih dari 2 km. Dipenuhi dengan dinginnya utara, puncaknya benar-benar tertutup es dan salju. Sepertinya sesuatu telah terjadi di selatan. Han Yu tiba-tiba memberitahu Long Hao Chen dengan suara rendah. Segera, Long Hao Chen melihat ke arah tertentu. Pada titik yang samar-samar terlihat melalui kabut di balik puncak bukit. Dengan tidak adanya cahaya di malam hari, bahkan penglihatannya tidak berhasil melihat apapun ke arah itu. Saat ini, Han Yu kembali melanjutkan. Sepertinya ada cukup banyak orang yang hadir. Tetapi itu agak jauh dari sini, sehingga tidak mungkin untuk menentukan apakah itu manusia atau iblis. Setelah merenung untuk waktu yang singkat, Long Hao Chen kemudian menjawab, Han Yu, lepaskan binatang mata iblismu untuk mengintai. Setidaknya kita harus tahu apakah itu iblis atau manusia. Mendengar ini, mata Han Yu berbinar. Dia segera melihat niat dari Long Hao Chen. Jelas, jika kelompok ini sedang menuju keluar dari gunung, kemungkinan besar mereka adalah manusia. Tetapi jika mereka menuju gunung, kemungkinan mereka adalah pasukan iblis. Bagaimanapun, manusia jarang membuat pertahanan di area ini. Untuk alasan ini, mereka mungkin sedang melakukan penyergapan. Binatang mata iblis dengan ringan mengayunkan tentakelnya. Menjadi makhluk ajaib tipe mental, kegunaannya terkadang bisa lebih besar daripada binatang ajaib dengan peringkat yang lebih tinggi. Mampu mengapung di udara, ia terbang begitu saja, tanpa peduli ke tempat di mana dia mendeteksi beberapa kehadiran. Setelah beberapa saat kemudian, binatang mata iblis kembali lagi.
Seluruh proses pengintaian hanya membutuhkan waktu sekitar 1/4 jam saja. Dan segera sinar cemerlang ditembakkan di depan semua orang, memperlihatkan pemandangan hasil dari pengintaiannya. Setelah melihat semuanya, ekspresi serius muncul di wajah semua orang. Yang muncul di tempat kejadian itu adalah iblis. Pasukan ini diam-diam naik ke atas gunung mendaki pegunungan penahan iblis. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa di antara iblis-iblis ini, kultivasi mereka secara kasar pada langkah keempat. Itu membuat mereka mampu menggunakan pelindung mental seperti binatang mata iblis. Pasukan ini merupakan utusan iblis dengan jumlah yang tidak sedikit. Itu mencapai sekitar ribuan. Kekuatan utama sebenarnya dari pasukan ini terdiri dari beberapa ahli sejati. Yang pertama adalah 500 iblis beruang, dengan tubuh besar, kekuatan yang luar biasa, dan juga pertahanan yang kuat. Bahkan beruang iblis yang paling rendah berada di langkah ke-6. Sedangkan di belakang beruang iblis, ada 500 iblis yang belum pernah Long Hao Chen lihat. Iblis ini mengeluarkan bintik cahaya dari tubuh mereka. Itu tampak seperti manusia, tetapi jika diperhatikan, tubuh mereka mengambang di udara di atas tanah. Dengan semua tangan mereka memegang tongkat yang berkedip dalam cahaya yang sama dengan tubuh mereka. Di sisi lain, Wang Yuanyuan bertanya dengan bingung, iblis jenis apa ini? Mendengar itu, wajah Long Hao Chen menjadi serius. Dia menjawab dengan sedikit ragu-ragu. Ini pasti adalah iblis neraka, ahli sihir kegelapan di antara ras iblis. Pemimpin mereka adalah Dewa Iblis kelima saat ini, Dewa Iblis Neraka Marbas. Aku tidak berharap kelompok iblis neraka muncul di sini, dan sebenarnya itu memiliki lebih dari 500 anggota. Mereka setidaknya harus berada di langkah ke-6, dan pasti ada beberapa yang melebihi level ini di antara mereka. Semua orang secara alami mengerti arti dari kata-kata Long Hao Chen. Keberuntungan mereka bisa dikatakan bagus karena mereka menemukan pasukan iblis ini. Setidaknya mereka punya kesempatan untuk mengirim tanda peringatan kepada aliansi kuil. Tetapi apa yang harus mereka peringatkan? Di depan pasukan elit ini, apa yang bisa mereka lakukan? Tingkat bahayanya seperti yang bisa dibayangkan. Itu jauh melebihi seluruh pertemuan mereka di wilayah Rawa Hitam. Ini adalah pasukan dengan 5.000 dari mereka. Di antaranya, baik penyerang jarak jauh atau jarak dekat itu berasal dari ras yang kuat. Faktanya manusia bahkan tidak mungkin mengumpulkan pasukan dengan skala ini. Di sisi lain, Lin Xin mengerutkan alisnya, kemudian dia berkata, apakah mereka ingin menyerang aliansi dari dalam? Jika pasukan ini berhasil memasuki aliansi, aku bahkan tidak berani membayangkan akibatnya. Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk dalam diam. Sedangkan di sisi lain, Han Yu kemudian memberitahu Long Hao Chen, Kapten, aku akan membawa binatang mata iblis bersamaku. Aku bisa memberitahu pihak kita tentang keadaan ini. Aku percaya mereka akan memiliki cara sendiri untuk melawannya. Di depan, Long Hao Chen merenung sejenak. Sesaat kemudian dia menjawab, baiklah, ingat tetap berhati-hati. Di sini kami akan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Karena tim yang begitu kuat sudah memasuki pegunungan penahan iblis, mereka sama sekali tidak bisa membuang waktu. Semakin awal mereka memberitahu tentara benteng eksorsis, semakin menguntungkan situasinya bagi mereka. Karena itu, dia membuat keputusan cepat untuk segera mengikuti saran dari Han Yu. Setelah memanggil binatang mata iblis, Han Yu segera turun gunung dari sisi yang lain. Setelah Han Yu pergi, Long Hao Chen berkata dengan yang lain, pasukan iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Bukan hanya kita, tetapi bahkan pasukan dari benteng eksorsis mungkin akan kewalahan. Dalam rencanaku, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus memaksa mereka untuk mengungkap keberadaan mereka. Dan juga mengulur waktu sebisa mungkin. Tentu saja, ini sangat berbahaya. Lin Xin, Chen Yinger, dan juga Cai Er, kalian tetap di sini. Sedangkan Yuan Yuan dan juga si Masian, kalian berdua akan menutupi sisi kiri dan kanan untuk menuju pegunungan tinggi di kedua sisi. Sergap mereka menggunakan kekuatan penuh kalian.
Setelah itu, kalian segera kembali ke sini. Sisanya aku yang akan menyerang mereka dari jarak dekat." Mendengar rencana ini, awalnya Lin Xin dan Chai menolak itu. Terutama Chai, dia ingin bertarung bersama dengan Long Hao Chen. Tetapi seperti yang kita tahu, Long Hao Chen tidak sendiri. Dia memiliki 4 penjaga suci yang membantu. Selain itu, jika keadaan tidak memungkinkan, akan sangat mudah baginya untuk melarikan diri dengan menggunakan menara kematian. Setelah menjelaskan semuanya, Long Hao Chen tidak menunggu lama. Dia segera maju, diikuti Wang Yuanyuan dan juga Sima Xian menuju posisi mereka. Melihat ketiga orang ini pergi, Chen Yinger dengan muram berkomentar, "Lagi-lagi, aku tidak punya peran untuk dimainkan. Aku benar-benar merasa semakin tidak berguna." Di sampingnya, Chai juga mulai mengeluh. "Bukankah aku juga sama? Dia tidak pernah membawaku saat melakukan hal semacam ini. Dia jelas berpikir dia cukup kuat untuk dirinya sendiri." Melihat Chai yang mengamuk, kemarahan Chen Yinger tiba-tiba menghilang. Itu digantikan dengan senyuman yang cukup manis. "Chai, jangan marah. Aku suka melihatmu seperti ini." Di samping, Chen Yinger melihat ke arah di mana Long Hao Chen pergi, menjawab dengan serius, "Apakah dia akan baik-baik saja?" Mendengar itu, Lin Xin tertawa kemudian menjawab, "Tenanglah, dia akan baik-baik saja. Wakil Kapten, sepertinya kamu semakin perhatian padanya. Apakah ingatanmu saat ini sudah pulih?" Namun Chai menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Aku masih tidak bisa mengingatnya, tetapi entah bagaimana aku merasa mengenalnya. Dan juga dia memperlakukanku dengan sangat baik. Bersamanya membuatku menjadi merasa sangat aman." Memang benar, bisa dikatakan Chai mulai perhatian dengan Long Hao Chen. Dia mulai mengkhawatirkannya meskipun itu tidak sama dengan masa lalu. Tetapi ini sudah merupakan hal yang baik baginya. Pada saat ini, Long Hao Chen memusatkan pandangannya pada pasukan iblis dari kejauhan. Setidaknya untuk saat ini dia belum bergerak, karena dia melihat pasukan iblis dalam formasi yang begitu rapi. "Sekarang aku butuh rencana." Long Hao Chen menjaga jarak tertentu dari pasukan iblis. Sambil mengikuti mereka dari belakang, seperti itu mereka maju bersama menuju pegunungan penahan iblis. Saat itu, mereka sudah berada di paruh kedua malam itu. Paling banyak dalam waktu 2 jam, matahari akan mulai terbit. Tetapi malam itu, bulan tidak terlihat. Karena langit tampak gelap gulita, hal itu membuat mereka sulit menemukan jalan. Tepat pada saat ini, kilatan ungu samar tiba-tiba bersinar dari jauh. Long Hao Chen tanpa sadar menatap ke arah langit. Dengan mengungkapkan senyum di wajahnya, dia tahu bahwa kesempatan yang dia tunggu telah tiba. Kilatan cahaya ungu ini telah menarik perhatian pasukan iblis. Dalam wilayah yang menyala ungu, sebuah ledakan bisa terdengar dengan keras. Dan dari ledakan tersebut, sejumlah besar batu berjatuhan dari atas gunung. Tepat pada saat ini, pasukan iblis sedang melewati lereng gunung. Jadi batu-batu yang berjatuhan itu tepat mengarah ke arah mereka. Dengan batu yang berjatuhan, itu membuat mereka tidak bisa maju ataupun mundur. Namun pasukan iblis ini sangat terlatih. Ketika tiba-tiba menjadi sasaran serangan seperti itu, mereka masih tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Setengah dari mereka terbang ke langit mencegat batu-batu yang jatuh dari langit. Setidaknya dengan tindakan mereka menghancurkan batu menjadi berkeping-keping, volumenya menjadi berkurang. Sedangkan di sisi lain, Wang Yuanyuan dan juga Sima Xian muncul di kedua sisi. Mereka sangat sulit menemukan lokasi yang pas untuk bergerak. Tetapi Long Hao Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Setiap orang yang telah melawan iblis begitu lama bersama-sama jelas tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang, Long Hao Chen memanfaatkan peluang tersebut. Dengan cepat memanggil 4 penjaga suci, menjelaskan kepada mereka situasi dan juga tujuannya saat ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Long Hao Chen, 3 penjaga suci memandang ke arah penjaga suci ke-9. Kemudian, dengan serius penjaga suci ke-9 berkata kepada Long Hao Chen,
"Tuanku, seberapa penting tugas ini?" Di depannya, Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu, "Itu sangat penting." Mendengar itu, penjaga suci ke-9 mengangguk sebagai tanggapan. Melihat pada 3 penjaga suci lainnya, berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, biarkan aku meminjam kekuatan kalian." Setelah mengatakan itu, dia memandang Long Hao Chen sekali lagi. "Tuan, kali ini setelah membantumu menyelesaikan masalah ini, kami harus tertidur selama sebulan untuk memulihkan kekuatan kami." Mendengarnya, Long Hao Chen memiliki kejutan yang besar. Tepat ketika dia ingin menanyakan tentang itu, 3 penjaga suci lainnya mulai berbicara dalam bahasa khusus. Segera membentuk formasi dengan penjaga suci ke-9 yang ada di tengah. Dengan kaget, Long Hao Chen melihat warna putih terpisah dari mata mereka dan dipindahkan pada tubuh penjaga suci ke-9. Aura dari 3 penjaga suci melemah dengan cepat, sedangkan tubuh penjaga suci ke-9 tampak membesar. Hampir membutuhkan sekejap untuk menerobos dari puncak langkah ke-7 ke langkah 8, tanpa berhenti sama sekali. Setelah beberapa saat terkejut, Long Hao Chen menyadari bahwa 3 penjaga suci sedang memberikan kekuatan jiwa mereka pada penjaga suci ke-9. Setelah proses selesai, 3 penjaga suci yang melemah berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali masuk ke dalam liontin abadi. Di depan, penjaga suci ke-9 mengangguk ke arah Long Hao Chen. Tubuhnya melonjak menghadap ke arah puncak gunung di samping. Dalam sekejap dia meninggalkan Long Hao Chen. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan penjaga suci ke-9, Long Hao Chen sekarang memiliki keyakinan penuh pada kesetiaan penjaga suci ini. Saat ini, dia segera memanggil Yating ke sisinya. Sementara itu, batu yang jatuh sudah selesai. Sima Xian serta Wang Yuanyuan sudah kembali mundur bersama yang lain. Dengan beberapa mantra, Yating mengumpulkan elemen cahaya dan mengirimkannya pada tubuh Long Hao Chen. Dengan intensitas cahaya yang sangat kuat, itu telah membuat pasukan iblis menyadari pergerakan ini. Lokasi Long Hao Chen saat ini sekitar 2000 meter dari tentara iblis. Meskipun ini bukanlah jarak yang dekat, para iblis terbang tidak membutuhkan banyak waktu untuk mengejarnya. Terlihat musuh sudah cukup dekat, Long Hao Chen menyipitkan matanya, menunjukkan kualitas seorang satria serta ketenangannya sebagai kapten pasukan pemburu iblis. Pada saat ini, dalam persepsi Long Hao Chen, lokasi setiap iblis muncul dengan sangat jelas. Bahkan cara mereka bersiap untuk menyerang tampak sangat jelas baginya. Sambil mengangkat kedua tangannya untuk memusatkan kekuatan dari Brilliant Body, cahaya jingga mengalir di hadapannya. Dan hampir seketika, itu menutupi Yating dan dia di dalam jangkauannya. Itu adalah teknik pertahanan dinding perisai. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen mengeluarkan perisai siput matahari dan bulan dalam pertempuran yang nyata. Dan itu tidak diragukan lagi. Hasilnya adalah yang paling terbaik. Tepat pada saat ini, beberapa iblis sudah mengepung Long Hao Chen. Dengan kekuatan esensi cahaya yang dilepaskan dari tubuh Yating, itu membuat iblis yang hadir dalam ketakutan. Esensi cahaya ini membuat semua iblis merasakan ancamannya. Selanjutnya, komandan iblis di langkah ke-8 mencoba untuk bergerak yang pertama. Dia melakukan serangan ke arah Long Hao Chen. Namun, serangannya menjadi sia-sia di depan perisai siput matahari dan bulan. Serangan komandan iblis ini ditangkis, sedangkan tubuhnya terlempar sebelum jatuh ke tanah. Setelah satu serangan komandan iblis tanpa perlu perintah apapun, iblis yang mengepung bersama-sama melakukan serangan dari segala arah. Perisai siput matahari dan bulan mulai terlihat seperti gunung yang tinggi. Pantang menyerah, tidak peduli serangan mana yang datang. Pasukan iblis tidak bisa membayangkan bagaimana bisa serangan yang mencapai puncak langkah ke-8 masih belum bisa menembus pertahanan lawan. Dan saat berikutnya, mereka menyadari serangkaian cahaya kemasan melonjak, membawa elemen cahaya yang menyilaukan dan sangat tebal di udara. Dengan kilatan cahaya kemasan, Yating menghilang di dada Long Hao Chen. Mantranya saat ini telah selesai.
Long Hao Chen melirik dingin ke arah komandan iblis itu, mengepakkan 4 sayap di punggungnya, sosoknya berkedip. Segera dia melarikan diri dalam kejauhan. Di sisi lain, komandan iblis jelas tidak mau melepaskannya begitu saja. Dia segera mengejarnya menggunakan sayap iblis besarnya. Selama waktu komandan iblis mengejar Long Hao Chen, mantra Yating mulai menunjukkan kekuatannya. Bola cahaya yang besar muncul satu demi satu dari langit, itu menuju langsung ke arah inti pasukan iblis. Tujuannya adalah kelompok iblis neraka. Mantra yang tiba-tiba, bersama kekuatannya yang mencapai puncak langkah ke-8. Pada saat itu mulai turun, bahkan Raja Iblis yang memerintahkan kelompok itu tampak terkejut. Meskipun meteor cahaya memiliki jangkauan terbatas, itu tidak dibatasi oleh arah. 9 meteor itu lebih kecil daripada meteor cahaya yang asli, tetapi jika digabungkan, kekuatan ledakannya jauh lebih besar. Melihat itu, Raja Iblis bergegas ke sana. Saat tubuhnya bergerak, itu bersinar dalam cahaya keemasan gelap. Dan sayap besar di punggungnya menyebar, mengepak dengan keras. Kemudian, pedang emas hitam besar muncul di tangannya. Pedang besar ini berkilau dengan warna jingga. Tanpa diduga, menunjukkan identitasnya dari peralatan tingkat epik berelemen kegelapan. Di antara iblis, peralatan semacam ini bahkan belum tentu tersedia untuk para dewa iblis. Dari sini, status dari Raja Iblis ini bisa disimpulkan. Kilatan kemasan gelap melintas di udara seperti sinar cahaya. Dan segera, meteor pertama yang jatuh tiba-tiba berhenti, meledak seperti hujan cahaya. Meskipun udara masih dipenuhi dengan hembusan cahaya yang kuat, esensi cahaya tidak bersentuhan dengan iblis manapun di bawah. Pada saat Raja Iblis menebas meteor emas terakhir, seluruh langit berkilauan dengan warna emas. Meskipun Raja Iblis dalam kapasitasnya sebagai ahli dari langkah ke-9 berhasil memblokir sepenuhnya, dia harus menderita beberapa luka setelah itu. Tetapi saat ini Raja Iblis tampak sangat suram. Itu karena dia menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu. Memang formasi dari meteor cahaya sudah hancur. Tidak ada yang bisa mencapai tujuan mereka. Tetapi dari ledakan berturut-turut dari meteor, masing-masing membawa sejumlah besar esensi cahaya. Bagaimana bisa fluktuasi yang disebarkan tidak terlalu kuat? Dengan kata lain, bahkan jika Raja Iblis menyebabkan meteor meledak, itu masih belum sepenuhnya dinetralkan. Sebuah esensi cahaya yang kuat melonjak di langit turun dalam bentuk bintik cahaya yang luar biasa. Ini adalah lautan bintik cahaya yang sangat merusak. Tentu saja Raja Iblis dari langkah ke-9 tidak merasakan bahaya apapun. Tetapi beberapa iblis yang lebih lemah pasti merasakan ancaman tersebut. Tidak mungkin dia bisa mengharapkan pasukan yang dia bawa akan berada dalam masalah begitu cepat. Pada titik ini, Raja Iblis sudah mulai mempertimbangkan pasukan untuk mundur. Itu bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena iblis tidak mampu kehilangan begitu banyak elit mereka. Sedangkan di sisi lain, sambil memperhatikan dengan penuh perhatian di gunung di depan matanya, Long Hao Chen dengan cepat kembali ke tanah. Sementara itu, dia berganti dengan jubah hitam memanfaatkan malam untuk menyembunyikan sosoknya. Setidaknya hingga saat ini, rencananya sudah berjalan dengan mulus. Sekarang semua bergantung pada bagaimana nasib penjaga suci ke-9. Pada saat ini, Raja Iblis tampak sangat tenang, menunjukkan nilainya sebagai komandan yang baik untuk pasukan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahannya, hanya dengan tenang mengamati ke sekeliling, menjaga kelompok yang lain tetap di hadapannya. Tepat pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba mendapatkan firasat yang buruk. Ini adalah naluri alami. Meskipun tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahaya yang fatal. Dengan tiba-tiba, dia berteriak, "Berhenti! Fokuskan semua energi kalian untuk bertahan." Pada saat yang sama teriakannya keluar, pemandangannya berubah total. Para ahli iblis yang semuanya mendengar perintah ini, mereka menjadi bingung. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, kekuatan penindas besar muncul di depan mereka. Itu seperti gunung tinggi yang membungkus pikiran mereka.
Tampaknya itu mendorong mereka ke bawah kendali. Mereka semua berdiri di sisi gunung, yang secara tak terduga perlahan bergeser ke arah mereka tanpa pertanda apapun. Karena pergeseran itu dimulai dengan lambat, mereka tidak menyadari fenomena tersebut, sampai sejumlah besar batu yang hancur akhirnya mulai memberikan ancaman yang mengerikan ketika jatuh ke arah mereka. Di bawah malam yang gelap, puncak gunung runtuh seketika dengan kekuatan yang tak tertahankan meskipun kecepatannya lambat. Dan seluruh proses ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Jika sedikit ahli mereka mengerahkan seluruh energi mereka untuk melarikan diri, mereka pasti bisa lolos dari ini. Tetapi ini adalah pasukan, dan bukan pasukan penghilang pemburu iblis. Pasukan dengan jumlah 5.000 dan puncak gunung besar sepanjang 2 km menekan mereka. Ini bahkan lebih menakutkan daripada beberapa mantra terlarang dari langkah ke-9. Wajah tanpa ekspresi dari Raja Iblis segera menjadi pucat. Dia tidak pernah berharap manusia ini menggunakan cara seperti itu. Mereka benar-benar telah jatuh di atas gunung, mengubahnya menjadi senjata yang menakutkan. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, dia tidak mungkin bisa menahan seluruh gunung yang jatuh. Di antara semua iblis, satu-satunya yang bisa mencapai itu mungkin adalah Kaisar Dewa Iblis. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberi perintah untuk mundur. Tentu saja, gunung yang jatuh dari langit tidak akan menunggu mereka. Dengan ledakan keras yang hampir mengguncang seluruh gunung penahan iblis, jatuhnya puncak gunung, betapa mengerikannya itu. Ledakan besar yang datang dengan beban yang sangat besar, menyebabkan tanah longsor di gunung di sekitarnya. Pada saat gunung runtuh, kilatan keemasan naik di langit. Itu melayang di udara dengan 4 sayap di punggungnya. Di gunung yang runtuh di bawahnya, aliran cahaya kuning melonjak. Itu berkedip kembali ke dadanya, dan kemudian auranya menghilang seketika. Ini benar-benar tanah longsor. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Meskipun kepercayaannya pada kemampuan penjaga suci ke-9 sangat tinggi, dia tidak terlalu berharap bahwa dia akan diberi kejutan yang sangat menyenangkan. Dia benar-benar telah membuat seluruh gunung runtuh seketika. Bagi iblis, ini tidak kurang dari pukulan yang fatal. Setidaknya itu telah membuat 2/3 dari beruang iblis dan iblis neraka dihancurkan di bawah bebatuan. Dan bahkan mereka yang bisa lolos dari takdir ini, secara kebetulan hanya akan terkena dampak paling mengerikan dan langsung dari gelombang seismik. Long Hao Chen tertawa terbahak-bahak sebelum berhenti tiba-tiba dengan kilatan cahaya kemasan sosoknya kemudian menghilang dari langit. Itu kembali ke dalam menara kematian. Hampir pada saat yang sama saat dia menghilang, kilatan kemasan gelap melintas seketika. Sekejap berikutnya Raja Iblis yang membenci dan marah itu muncul. Seorang manusia. Mungkinkah manusia ini datang sendiri? Tidak, ini pasti tidak mungkin. Kerusakan yang terjadi barusan adalah bencana besar di mata Raja Iblis ini. Pasukannya yang dikirim mati begitu saja sebelum serangan utamanya dimulai. Pasukan elit yang diperintahkan olehnya ini mendapatkan kerugian fatal bahkan tanpa melihat kekuatan manusia sedikit pun. Ini adalah kegagalan yang tidak akan ada bandingnya. Rasa bersalah karena kehilangan seperti itu benar-benar tidak tertahankan. Pada saat Long Hao Chen menghilang, dia jelas memiliki sensasi panas di dadanya. Ini menandakan penyerapan jiwa-jiwa yang kuat ke dalam menara kematian melalui liontin abadi. Dan mereka secara alami berasal dari pasukan iblis. Setelah muncul pada lantai pertama menara kematian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dan bergumam dengan keras. Tidak peduli seberapa kuat kamu Raja Iblis, dan seberapa berani pasukan elitmu, mari kita lihat saja bagaimana kamu akan terus melancarkan serangan pada manusia.